Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 50. Lepaskan aku. Mereka pun berangkat bersama ke pesta makan malam tersebut, yang diselenggarakan di function hall lantai 15 hotel. Semua pandangan mata tertuju pada Winda dan John. Ketika mereka berdua baru saja memasuki pintu masuk, seluruh wartawan juga tidak mau terlewatkan momen berharga itu. Mereka mengambil gambar Winda dan juga John yang sedang berjalan berdampingan. Dari kejauhan John tak sengaja menangkap pemandangan yang dia rasa kurang enak. Saat melihat Justin tak berhenti menatap ke arah istrinya. Tentu saja John tidak terima, ia pun menghampiri pria tersebut. Karena meja mereka jadi satu. "Selamat malam Tuan Justin," sapa John pada Justin. "Malam Tuan John," sapa Justin balik dengan tersenyum. Namun tiba-tiba saja tangannya terulur tepat di depan Winda. Justin menyeringai penuh arti sambil berkata, "Lama tidak berjumpa Nona Winda." "Dasar brengsek sialan, persetan dengan senyuman licikmu itu," batin Winda. Winda menoleh menatap wajah suaminya yang ternyata juga sedang menatap dirinya. John menganggukkan kepalanya, isyarat bahwa dia mengizinkan Winda untuk menerima jabatan tangan Justin. Dengan hati yang masih ragu Winda meraih tangan Justin. Mereka berdua saling berjabatan. Tersenyum dengan isi pikiran masing-masing. "Rasanya masih sama Winda, apakah kau sudah benar-benar melupakan kenangan kita?" batin Justin. "Aku sangat membencimu Justin, enyahlah dari hidupku," batin Winda. "Si brengsek ini sungguh tidak tahu diri. Apa dia tidak bisa menghargai aku yang sekarang di sini sebagai suami Winda?" Matanya tak berhenti menatap gadisku, batin John. "Kakak ipar sudah terbakar api cemburu," batin Naya. "Aku rasa pesta ini akan sedingin di kutub utara, sama seperti waktu di restoran," batin Ken. "John," sapa seseorang yang baru saja datang. Lamunan semua orang seketika buyar dan menoleh bersamaan ke arah sumber suara. "Ayah," ucap John saat mendapati ayah Kevin tengah berdiri di belakangnya bersama dengan Gavin dan Regatha. Winda menarik Naya ke dekatnya dan membungkuk hormat bersamaan kepada ayah Kevin. Ayah Kevin tersenyum melihat Winda dan Naya yang begitu sopan. Ia pun mengusap lembut pucuk kepala Naya. "Jadilah anak yang baik," ucapnya tersenyum. "Dek." Naya terkejut mendapat perlakuan hangat dari orang asing yang belum pernah dia temui. Tidak pernah dia merasakan seperti sekarang ini. Sosok ayah dalam diri Kevin membuatnya ingin menangis. Naya sangat merindukan, bahkan sangat menginginkan sosok ayah dalam hidupnya. Karena dari kecil dia tidak pernah mendapat kasih sayang orang tua. "Terima kasih Paman," ucap Naya tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa kau memanggilku Paman? Panggil aku Ayah." "Karena ayahmu adalah orang yang berjasa, dia banyak membantuku. Kakakmu juga sudah menjadi menantuku, kau boleh memanggilku sama seperti dia memanggilku." "Benarkah Paman? Tidak, maksudku Ayah." Naya benar-benar tidak percaya bertemu dengan seseorang yang baru bertemu sudah sangat hangat memperlakukannya. Tidak salah dia merestui hubungan Winda dan juga John. Karena John sendiri memiliki keluarga yang hangat, mereka tidak memandang orang lain dari segi apapun. "Kemarilah," ucap ayah Kevin seraya merentangkan tangannya. Naya pun segera menghambur memeluk ayah Kevin. Betapa hangat dan penuh kasih sayang pelukannya. Membuat Naya begitu bahagia, akhirnya dia memiliki seseorang yang bisa dia panggil dengan sebutan ayah. Winda yang melihat sang adik begitu emosional, tanpa sadar meneteskan air mata. Perasaannya campur aduk. Winda bahagia melihat Kevin bisa memperlakukan adiknya dengan baik. Namun dia juga merasa sangat sedih dan bersalah, karena selama 18 tahun ini membuat sang adik hidup tanpa kasih sayang orang tua.
Kenapa kau menangis? Berhentilah mengeluarkan air mata. Jika dia melihatmu seperti itu, dia pasti akan menertawakanmu habis-habisan, bisik John di telinga Winda. Sembari tangannya menunjuk ke arah Naya. Winda pun tersenyum dan langsung mengusap air matanya. Dia pun menyandarkan kepalanya di pundak John. Pria dingin itu selalu bisa membuatnya tersenyum. Sedangkan di sisi lain, John tersenyum penuh kemenangan seraya melirik sinis Justin. Aku adalah pemenangnya, dan kau yang harus mundur. John, Winda, Justin, Naya, dan juga Ken duduk di meja yang sama. John terus menatap tajam ke arah Justin yang tidak bisa berhenti menatap Winda. Ingin sekali rasanya ia mencolok mata Justin dengan sebuah garpu. Agar tidak lagi menatap istrinya dengan begitu lekat. Tuan Justin, apa ada yang salah dengan mata Anda? Tanyanya dengan nada sinis. Justin pun tersadar dan langsung menatap balik John. Mata saya baik-baik saja, hanya saja mata saya ini memang selalu tak bisa berpaling dari sesuatu yang memukau, jawabnya kemudian. John mendengus kesal. Dia hampir kehilangan kendali karena ulah Justin. Pria itu sudah membuat John geram. Acara pun segera dimulai. Host sudah membawakan tahap demi tahap daftar acara, hingga sampailah pada sambutan hangat dari John. Selaku pemilik Hotel Bintang 5 Grand Louis ini, host pun mempersilahkan John untuk naik ke atas panggung. John segera beranjak dari tempat duduknya. Sebelumnya John sempat melirik Justin, kemudian berdalih menatap Naya dan menganggukkan kepala. Naya pun terlihat mengerti dengan isyarat yang diberikan John, ia juga ikut mengangguk. Benar saja yang telah diduga oleh Naya. Saat John tengah sedang memberikan beberapa kata sambutan di atas panggung, Justin pun berbicara pada Winda. "Bagaimana kabarmu?" tanya Justin lembut. "Aku baik-baik saja, bahkan sangat-sangat baik," jawabnya Winda ketus. "Apakah kau bahagia dengannya? Aku juga bisa memberikanmu kemewahan seperti yang dia berikan padamu Winda. Kembalilah padaku." Justin terus menatap ke arah Winda. Sedangkan Winda tengah terbakar, dia sangat membenci Justin. Mengingat pria itu selalu saja memaksanya untuk kembali. Cinta bukan hanya tentang materi Justin, tapi cinta yang tulus. Tidak akan pernah mengkhianati, ucap Winda. Seperti tersambar petir saat itu juga. Perkataan Winda benar-benar membuat luka lama kembali terbuka. Mata Winda mulai berkaca-kaca, dia kembali teringat akan pengkhianatan yang dilakukan oleh Justin. Justin yang melihat Winda berkaca-kaca, ikut merasa sedih sekaligus bersalah. "Aku menyesal telah menyakitimu Winda, sekarang aku sudah berubah. Aku janji tidak akan menyakitimu jika kau kembali padaku," ucapnya. "Maafkan aku, tapi aku tidak bisa. Karena aku sudah memutuskan untuk bertahan di sisi John, apapun yang terjadi," sambungnya dengan tersenyum menatap sang suami di depan sana. Tangan Justin mengepal dan rahangnya mengeras. "Apa kau mencintainya?" tanyanya. Winda tersentak dan menatap ke arah Justin. La mengangguk dan berkata, "Sangat, aku sangat mencintainya." Justin menarik nafas dalam-dalam, sakit sekali rasanya. Hatinya bagaikan disayat pisau belati oleh Winda. Bahkan Justin sempat berpikir, jika sudah tidak ada kesempatan lagi untuknya. "Aku tidak bisa membiarkanmu bersamanya Winda, karena itu sangat menyakitkan untukku. Tapi entah kenapa, melihatmu tersenyum bahagia, aku juga ikut bahagia." Ah, apa yang sedang kupikirkan? Tidak akan semudah itu untuk aku menyerah. Aku akan tetap memperjuangkanmu. Batinnya berperang dengan akal sehatnya. Justin dibuat bimbang. Tangan Justin terulur hendak meraih tangan Winda. Namun sayangnya sebelum ia menyentuh tangan Winda,
Lengannya terlebih dulu dicengkeram kuat oleh Naya. Entah sejak kapan gadis itu berdiri di sebelahnya. Winda, Ken, dan juga Justin sangat terkejut. Mereka bersamaan menatap ke arah Naya. Wajah gadis itu memerah karena menahan amarah dan tatapannya begitu tajam menatap tidak suka pada Justin. Naya, apa yang kau lakukan? Lepaskan tangannya. Winda mencoba menenangkan Naya. Namun kelihatannya Naya tidak mau mendengar, dia tetap mencengkeram lengan Justin dan menatapnya tajam. Justin mendongakkan kepala menatap balik ke arah Naya. Dia tertawa sekilas lalu kembali datar. Beraninya kau menyentuhku, ucapnya dengan gigi yang menggertak. Jangan sekali-kali kau menyentuh kakakku lagi, sahut Naya yang tak kalah garang. Dia berusaha kuat melawan tatapan Justin demi sang kakak. Meskipun kenyataannya, dia hampir mati di tempat karena ketakutan. Ia tidak boleh lemah demi untuk melindungi kakaknya, seperti apa yang dilakukan Winda untuk melindungi dirinya. Winda tidak pernah menyerah untuk melindungi Naya. Baginya Naya adalah hal paling berharga dalam hidupnya. Naya semakin mencengkeram lengan Justin. Hingga tidak sadar kuku-kukunya menancap, membuat lengan pria itu berdarah. Sakit, tidak seberapa rasanya untuk Justin. Yang membuatnya marah adalah Naya yang sudah berani menyentuh tangannya, bahkan membuatnya berdarah. Beraninya dia, kurang ajar, batin Justin. Ia tersenyum menyeringai. Naya tersentak dan tersadar, jika dia sudah melukai tangan Justin. Naya menatap tangannya yang bergetar karena berlumuran darah. Dia sangat syok. Naya, teriak Winda, ketika Naya berlari menjauhi mereka. Entah kemana gadis itu pergi. Naya tetap tidak mau berbalik meskipun dipanggil oleh Winda. Nona Naya. Ken beranjak dan hendak mengejar Naya. Namun ditahan oleh Winda. Biarkan dia sendiri Ken, ucap Winda pada Ken. Tapi Nona, bagaimana jika terjadi sesuatu pada Nona Naya? Ken menatap nanar kepergian Naya, dia begitu khawatir. Dia akan membaik secepatnya, sahut Winda lagi. Justin yang melihat kekhawatiran di wajah Ken, malah tertawa pelan seperti meremehkan. Ternyata ada kisah cinta antara asisten pribadi dan adik ipar bosnya, sindirnya. Apa Anda mengatakan sesuatu Tuan Justin? Tanya Ken pada Justin. Karena dia jelas mendengar sindiran pria itu. Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Justin tersenyum miring. Saya permisi sebentar, pamitnya sembari beranjak dan berjalan meninggalkan meja tersebut. Justin berencana untuk membersihkan lukanya dan mengganti pakaian. Setelah selesai ia pun kembali ke pesta. Namun saat melewati koridor depan, matanya tak sengaja menangkap sosok yang familiar tengah berdiri di pinggiran pagar. Menatap ke arah jalan raya yang jauh di bawah sana. Bahkan kendaraan yang melintas terlihat kecil seperti miniatur. Entah kenapa Justin malah melangkahkan kaki mendekatinya. Apa yang kau lakukan di sini? Sosok itu ternyata adalah Naya. Gadis itu tersentak kaget dan langsung menoleh. Kau, mau apa kau di sini? Ucapnya terbata-bata. Ada apa? Kenapa kau jadi gugup dan ketakutan? Di mana gadis yang tadi dengan lantangnya melawan diriku, bahkan dia sempat melukai tanganku. Justin tersenyum menyeringai sembari melangkah lebih dekat. Naya menelan salivanya yang keras seperti batu. Tubuhnya bergetar dan berkeringat dingin saking takutnya dengan Justin. Seiring langkah Justin yang semakin dekat, saat itu juga Naya mundur ke belakang. Dilihatnya pagar sudah semakin dekat, dia ketakutan bagaimana jika dia terjatuh ke bawah sana. Jangan mendekat, teriak Naya dengan bibir yang pucat, keningnya basah oleh peluh. Kenapa? Apa sekarang kau takut? Karena di sini tidak ada malaikat penyelamatmu. Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas jika kau menyukainya?
Asisten itu. Maksudmu Ken? Aku tidak menyukainya, please jangan menggangguku. Air mata Naya sudah mengalir, dia semakin ketakutan. Justin pun tertawa menyeramkan, membuat bulu kuduknya seketika merinding. Hahaha, bukankah kau duluan yang menggangguku tadi? Justin mencengkram leher Naya hingga tubuh gadis itu setengah keluar dari pagar. Naya panik dan ketakutan, tinggi sekali. Jika ia terjatuh, tubuhnya akan terhambur berserakan di tanah. Tolong, lepaskan aku. Naya mencoba melepaskan cengkraman tangan Justin di lehernya. Tidak akan, kau harus membayar akibat luka yang akan membekas selamanya ini, teriak Justin dengan mata melotot yang merah. Aku tidak bisa bernafas, ucap Naya terbata-bata. Dia tidak bisa bernafas. Matanya pun mulai berkunang-kunang, dan akhirnya tertutup. Justin pun tersadar dan langsung melepaskan cengkramannya. Karena terlalu terbawa emosi dia hampir membuat Naya kehilangan nyawanya. Padahal awalnya dia hanya ingin menggertak gadis itu. Agar tidak berani melakukan hal tadi, apalagi di depan semua orang. Naya terjatuh di lantai. Ia terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya yang memerah bekas tangan Justin. Dia kira hari ini adalah hari kematiannya. Mati di tangan mantan pacar sang kakak, adalah hal yang paling ia takuti. Kau tidak apa-apa. Naya terkejut saat merasakan sepasang tangan memegangi pinggulnya. Lalu membantunya untuk berdiri. Naya menoleh, dan tak sengaja pandangan keduanya saling bertemu. Dek, dek, dek. Jantungnya berdegup kencang. Ada apa denganku? Tatapannya membuat perasaanku tak menentu. Ada apa sebenarnya? Batin Naya. Dia pasti sangat ketakutan, karena perlakuanku tadi, batin Justin. Justin melepaskan tubuh Naya, dan langsung mendorong gadis itu. Ambil itu, tutupi memar merah itu. Lah melempar sebuah syal kepada Naya. Memerintahkan gadis itu untuk mengenakannya, menutupi memar akibat cengkramannya. Ayo masuk, kakakmu akan cemas jika kau terlalu lama pergi. Justin melangkah pergi meninggalkan Naya. Di sisi lain, di tengah-tengah kata sambutan John, tiba-tiba saja suasana berubah. Ponsel semua orang berbunyi, sebuah artikel baru saja keluar. Begitupun pada ponsel John, karena perasaan John pun melihat isi artikel tersebut. Suasana menjadi riuh, semua orang berbisik-bisik menatap ke arah Winda. Artikel tersebut berisikan berita mengenai sosok Winda. Istri dari John Lewis bernama Winda Roses, terbukti adalah mantan seorang mafia. Hidup sebagai yatim piatu karena orang tuanya yang meninggal karena dibantai. La juga sudah beberapa kali merenggut nyawa-nyawa targetnya. Bukan itu saja, Winda Roses dikabarkan juga sempat menerima sejumlah uang dari seseorang untuk membunuh suaminya sendiri. Ia pun sempat berniat melakukannya namun gagal, karena John Lewis terlebih dulu memergokinya. Sungguh miris dan mengerikan, sosok di balik wajah cantiknya ternyata dia seorang mafia yang kejam. John Lewis sudah dibodohi oleh istrinya sendiri. Namun ketika John menegakkan kepala melihat ke arah meja tempat Winda berada, gadis itu sudah tidak lagi ada di sana. Seketika John menjadi panik. Ia menoleh ke segala arah, mencari-cari sosok Winda. Ken, teriak John. Ken pun segera berlari menghampirinya. Di mana Winda? Tanyanya dengan perasaan campur aduk dan tidak tenang. Maaf Tuan, tadi saya pergi ke toilet dan saat saya kembali Nona Winda sudah tidak ada. Di mana Naya? Nona Naya juga pergi sebelumnya, dan belum kembali sampai sekarang. Sial, di saat seperti ini seharusnya kau lebih waspada dan tidak melalaikan tugasmu Ken. Sekarang kerahkan seluruh bantuan untuk mencari Winda.
John membentak Ken yang telah lalai dalam bertugas menjaga dua gadis itu. Di depan semua orang, Ken hanya bisa menunduk dan meminta maaf pada John. "Baik Tuan," sahut Ken dengan sigap. "Dan juga," ucap John kembali. Ken berhenti dan menoleh. "Hubungi Tuan Kim, minta dia menutup seluruh saluran berita dan media massa. Artikel itu harus segera dihapus malam ini juga." "Siap Tuan." Ken menunduk hormat lalu pergi melakukan perintah John. John mengusap wajahnya. Semua pandangan tertuju padanya. "Sial," umpatnya lalu segera turun dari atas panggung. "Tuan John, apa artikel ini benar? Apa Nona Winda istri Anda dulunya adalah seorang mafia? Bagaimana bisa Anda hidup dengannya selama ini? Apa karena dia mengancammu selama ini?" tanya salah seorang wartawan. John menatap tajam wartawan tadi, mulutnya berkedut ingin menjawab. Namun dia lebih memilih diam. Ia pun tidak menghiraukan ucapan-ucapan para tamu undangan. John tetap berjalan menuju meja tempat dia duduk. Diraihnya tas milik Winda. Akan tetapi saat dia hendak pergi meninggalkan pesta, Naya dan Justin pun datang. Ia menatap ke arah dua orang itu. "Ada apa ini?" tanya Naya yang kebingungan. "Di mana kakakku?" lanjutnya bertanya ketika tidak melihat batang hidung sang kakak. "Kakakmu pergi, seharusnya kau tidak meninggalkannya." John berteriak membentak Naya, membuat gadis itu tersentak kaget. Ting! Naya dan Justin menyadari jika ponsel mereka berdering. Naya membaca artikel tersebut, begitupun dengan Justin. Keduanya sama-sama terkejut. Menatap John bersamaan. "Kakak ipar," lirih Naya dengan air mata yang sudah berlinangan. La menatap John, namun pria itu malah memalingkan wajahnya. Naya pun langsung berlari pergi dari pesta itu. Entah kemana dia pergi, John hanya diam menatap kepergian adik iparnya itu. Karena dia juga bingung harus berbuat apa. Satu-satunya yang terpenting sekarang adalah menemukan Winda. Cari cara untuk mengalihkan orang-orang dari artikel tentang Winda, kalau perlu ungkap perselingkuhan dari anggota Kongres Chong. Pokoknya aku tidak mau tahu, artikel ini harus secepatnya dibuat tenggelam. Justin memerintahkan asisten pribadinya, untuk mengalihkan berita mengenai Winda. Bahkan segala cara apapun itu, Justin gunakan. "Baik Tuan," jawab asistennya dengan sigap sembari menyalakan mesin mobil dan pergi membawa Justin kembali ke rumah utama. Bersambung.